Brili, kita melihat tadi Presiden sudah hadir dan ini jam berapa direncanakan Presiden akan langsung terbang menggunakan helikopter menuju ke wilayah-wilayah yang terdampak bencana di Aceh, Brili. Hmm. Baik Rendra, nampaknya kalau memang dari jadwal begitu, ini karena cuaca pun juga masih belum dapat diprediksi, meskipun juga ini dari TNI Angkatan Udara, kemudian dari BNPB dan juga BNKG, ini telah melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC yang sampai dengan hari ini masih terus dilangsungkan. Ini nampaknya ini masih ada sejumlah kabupaten yang ini mengalami cuaca kurang bagus, dalam artian ini sudah mulai turun hujan, dan ini kalau kita melihat dari rute atau pattern dari keberangkatan jalur udara yang ada di Provinsi Aceh dari antar kabupaten ini diharapkan ini ketika cuaca masih cerah, dan selagi kedatangan Pak Presiden sendiri sudah sebelum dari siang begitu, dan ini diharapkannya nanti akan kurang lebih sebelum jam 12 akan dilangsungkan proses peninjauan ke Kabupaten Biren yang ada di Aceh bagian tengah ke atas. Begitu Rendra. Brili, Anda katakan juga Presiden rencananya akan bermalam di Aceh. Sudahkah diketahui ini lokasinya di mana Presiden rencananya akan menginap, begitu Brili? Baik Rendra dan juga pemirsa, sampai dengan saat ini memang ini masih tentatif begitu, tapi nampaknya kalau kita melihat dari jadwal di awal, ini Presiden Prabowo Subianto ini nantinya setelah melakukan kunjungan ke Kabupaten Biren meninjau bagaimana pembangunan jembatan Beli atau jembatan darurat di sana, ini nanti akan kembali lagi ke Banda Aceh untuk kemudian melakukan rapat koordinasi bersama dengan Forkopimda, kemudian juga dengan menteri-menteri yang memang di Kabinet Merah Putih maupun juga para pihak terkait, instansi terkait, salah satunya ini dari di Rut PLN maupun juga di Rut Pertamina, untuk kemudian melakukan diskusi dan juga persamaan persepsi bagaimana perkembangan pasca dari bencana banjir dan juga tanah longsor yang nampaknya ini memporak-porandakan sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Dan nantinya setelah melakukan rapat koordinasi tadi, ini juga nampaknya begitu yang masih belum tahu ini jamnya pukul berapa, tetapi yang jelas akan dilaksanakan setelah dari Presiden ini melakukan kunjungan di Kabupaten Biren, dan ini nampaknya kalau kita melihat dari agenda nanti akan dilangsungkan begitu, baik ini di markas yang ada di Kodam Sultan Iskandar Muda yang ada di Kota Banda Aceh, atau nanti akan kemungkinan besar juga dilakukan di salah satu hotel begitu yang ada di Kota Banda Aceh. Rendra. Baik, dari Anda yang bisa pantau di lapangan, Brili, bagaimana dengan tanggapan dari masyarakat setempat dengan kedatangan Presiden yang kedua kalinya di Banda atau di daerah istimewa Aceh ini? Brili, silakan informasinya. Baik Renda, kalau kita melihat dari respon masyarakat begitu ya, kita melihat ini sangat luas Renda, kurang lebih belasan hingga 20 kabupaten yang ada di sini. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto yang pertama kali ini minggu lalu ke salah satu memang ini Provinsi Sumatera Utara, dan apabila kunjungan hari ini berada yang nampaknya ini sangat atas begitu. Jadi masyarakat tentunya senang karena adanya dukungan begitu dari pemerintah, bahwa pemerintah ini tidak hanya saja atau mungkin wilayah yang Provinsi Aceh bagian selatan begitu, tetapi ini Presiden juga nampaknya mengunjungi secara langsung bagaimana kondisi sejumlah kabupaten yang terdampak, yang ada di sejumlah kabupaten yang ada dari Pulau Sumatera. Baik, dari beberapa lokasi yang seperti Anda katakan tadi akan dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto, Brili, bisa Anda ceritakan sebenarnya saat ini di mana kabupaten maupun wilayah yang terparah yang sangat membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat, Brilian? Baik,
Baik Rendra dan juga pemirsa, nampaknya memang ada dari total 18 kabupaten yang terdampak yang ada di Provinsi Aceh ini, ada sejumlah provinsi, maksud kami sejumlah kabupaten yang ini memang berbeda-beda begitu tingkat keparahan dari pasca bencana. Namun kemarin Rendra, saya sempat mengunjungi sendiri bagaimana kabupaten di Aceh Tamiang yang nampaknya kita semua pasti sudah mendengar juga julukan kota mati ataupun kota zombie. Kalau saya boleh mengatakan, ini karena kemarin ketika kita mengunjungi kabupaten dari Aceh Tamiang itu sendiri, kita melihat bahwa itu aksesnya masih sulit untuk diakses menggunakan jalur darat. Meskipun itu dapat diakses pun juga itu memerlukan effort yang ekstra, dan juga mengetahui bahwa akses menuju ke Kabupaten Aceh Tamiang sendiri ini cukup jauh. Mengetahui bahwa meskipun sejak begitu dari pasca bencana hidrometeorologi yang mengguncang sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh ini kelangkaan dari BBM ini cukup tidak merata begitu yang ada di sejumlah daerah, dan salah satunya ada di Aceh Tamiang. Yang kemarin kami sempat melihat bagaimana mobil-mobil yang ada di kabupaten sana di Aceh Tamiang ini nampaknya terpaksa harus berhenti di jalan atau harus tersendat dan tidak dapat dipindahkan karena memang kondisinya sudah tidak ada bahan bakar minyak yang dapat disetorkan begitu ke dalam kendaraan para warga yang ada di situ. Dan kita memasuki hampir ke 2 minggu begitu pasca dari bencana hidrometeorologi yang melanda Provinsi Aceh begitu pada tanggal 25 November lalu. Dan kita kemarin melihat bahwa di Aceh Tamiang sendiri selama hampir 2 minggu ini cuacanya ini cukup panas sehingga membuat material endapan lumpur yang ada di sana ini sudah mengering, dan karena masih ada akses begitu lalu lalang kendaraan maupun baik ini dari roda 2 maupun roda 4 di sana, dan ini akhirnya menjadi debu yang akhirnya menjadi permasalahan baru lagi di Aceh Tamiang. Dan saat ini Rendra dapat dilihat melalui layar kaca Anda bahwa saat ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini sedang melakukan take off untuk kemudian akan menuju ke Kabupaten Biren. Dan nampaknya ini Presiden juga ditemani oleh sejumlah rombongan begitu yang tentunya ini menemani Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya dalam meninjau bagaimana progres percepatan dari pembangunan jembatan Bailey atau jembatan darurat yang sedang saat ini didirikan di Kabupaten Biren. Dan juga kalau kita melihat juga nantinya memang jembatan Bailey ini atau jembatan darurat ini saat ini menggunakan besi maupun material yang memang diharapkan ini dapat tersedia di daerah sana, dan tentunya ini masih dalam statusnya sementara, dan ini nantinya apabila memang waktu sudah membaik dan juga kondisi membaik, nantinya jembatan Bailey ini akan digantikan atau dibangun kembali dengan jembatan yang permanen. Tapi untuk sementara diharapkan dengan adanya pembangunan jembatan Bailey ini di Kabupaten Biren ini dapat setidaknya menyambungkan begitu akses jalur darat antar kabupaten maupun kota yang terdampak yang ada di Provinsi Aceh saat ini. Rendra. Baik, seperti yang Anda katakan, Brilian, bahwa Presiden ini pertama akan mengunjungi ke Biren. Ini merupakan salah satu lokasi yang terdampak paling parah akibat banjir bandang kemarin. Dan mungkin Anda bisa menceritakan juga, ini Presiden harus menggunakan helikopter untuk menuju Biren. Apa sebenarnya, seperti apa akses untuk menuju ke Biren, betapa sulitnya, dan kondisi dari para warga di Biren ini seperti apa sehingga Presiden harus menjadi pertama kali ini berkunjung ke Aceh ini menuju ke Biren. Baik Rendra dan juga pemirsa, nampaknya memang kurang lebih 1 minggu yang lalu tim TV One ini sempat stay begitu di Kabupaten Pidijaya yang letaknya ini memang berdekatan
dengan Kabupaten Biren. Dan kemarin pun ketika kami hendak melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Kabupaten Aceh yang lebih dalam lagi, nampaknya kami harus tersendat begitu dengan sejumlah jalanan darat yang belum dapat dilewati. Terlebih lagi memang akses untuk bahan bakar minyak ini belum sepenuhnya ini rata di sejumlah titik dari Banda Aceh menuju ke Biren. Dan ini apabila kita melihat dengan jumlah rombongannya juga pada hari ini memang jalan satu-satunya jalan yang paling aman begitu dan paling cepat dapat dikatakan ini menggunakan jalur udara. Apabila kita menggunakan jalur darat kemarin perjalanan dapat ditempuh begitu sekitar kurang lebih 3 sampai dengan 4 jam. Tetapi apabila kita menggunakan helikopter ini kurang lebih akan memakan waktu 30 sampai dengan 45 menit dari kota Banda Aceh untuk menuju ke Kabupaten Biren. Rendra. Kita melihat dari visual udara saat ini brilian, beberapa lokasi tampaknya masih tergenang oleh air dan permukiman pun kita melihat juga ada yang masih tergenang oleh banjir. Ini sebenarnya saat ini seperti apa kondisi di Banda Aceh saat ini dan juga bagaimana, apakah masih banyak lokasi yang saat ini masih tergenang oleh banjir di Aceh, terutama nanti di Biren, Brili? Baik Rendra, kalau kita mengetahui bahwa dari kota Banda Aceh sendiri ini memang kota yang jauh begitu dari titik merah atau titik yang dilewati oleh siklon Senyar sendiri. Tetapi kalau Anda tadi bertanya terkait bagaimana kondisi hari ini di sejumlah titik-titik merah pasca dari bencana banjir dan juga tanah longsor, memang sampai dengan saat ini dilaporkan tidak setinggi ketika awal-awal kemarin untuk dari genangan air, tetapi masih ada sejumlah titik yang nampaknya ini berdasarkan dari kontur begitu ya, geografis, mereka ini berada di dataran yang rendah begitu. Dan kita mengetahui bahwa kemarin ini banjir ini yang melanda ini berarah dari arah gunung atau dari arah Bukit Barisan begitu, kemudian menuju ke arah hilir. Dan kita melihat bahwa mungkin ada beberapa titik yang sampai dengan saat ini masih tetap dilalui oleh air atau banjir. Dan bahkan kemarin juga Rendra, kita sempat mengunjungi salah satu desa yang ada di Kecamatan Merah II yang ada di Kabupaten Pidijaya, di mana pasca dari bencana banjir dan juga tanah longsor kemarin ini timbul begitu. Ini semacam aliran sungai baru yang nampaknya ini melewati rumah atau pemukiman warga di sana. Dan kemarin pun juga ini sejumlah jembatan maupun sejumlah sungai juga ini nampaknya melebar, sehingga pasca dari bencana banjir kemarin ini dampaknya dahsyat sekali. Bukan hanya banjir bandang yang hanya lewat begitu saja, tetapi ini meninggalkan sebuah kayak semacam kontur baru begitu di sejumlah titik-titik yang terdampak, dan salah satunya yang ada di Pidijaya. Dan sampai dengan saat ini juga memang meskipun belum dapat terpantau secara keseluruhan dari kabupaten yang ada di Provinsi Aceh ini juga, tetapi memang sejumlah posko sementara maupun pos dapur umum, pos terpadu pun juga ini sudah mulai digencarkan begitu, disuplai terus bantuan logistik maupun sembakonya. Dan nantinya ini juga akan terus dipantau oleh BNPB bagaimana proses pendistribusiannya. Dan juga Rendra, tadi saya sempat menyebutkan bahwa meskipun di kota Banda Aceh ini sendiri tidak terdampak secara langsung dari kemarin bencana hidrometeorologi, tetapi di kota Banda Aceh ini sendiri ini menjadi titik yang vital, yang penting untuk kemudian menjadi tempat posko terpadu untuk nantinya akan mendistribusikan bahan-bahan logistik, bahan-bahan sembako maupun hygiene kit ke sejumlah titik-titik yang ada di kabupaten terdampak. Seperti contohnya di dekat tempat saya mengabarkan saat ini ada landasan udara Sultan Iskandar Muda yang ini dijadikan posko untuk menerima distribusi logistik dari luar Provinsi Aceh yang nantinya akan dibantu dicatat oleh BPBA yang ada di Provinsi Aceh. Kemudian nantinya akan bersama-sama dengan TNI Angkatan Laut, Udara,
kemudian juga nanti akan ada sejumlah pihak juga yang nantinya akan membantu proses pendistribusian ke sejumlah titik yang terdampak. Dan dapat kita lihat juga dari layar kaca Anda bahwa saat ini nampaknya ini rombongan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini sudah melakukan persiapan untuk kemudian nantinya akan menuju ke lokasi di mana nanti Presiden Prabowo ini tiba. Dan juga Rendra, mungkin saya tadi belum menjelaskan juga bahwa selain yang ada di bandar udara atau landasan udara yang ada di Sultan Iskandar Muda ini, proses distribusi logistik via udara ini juga dilakukan ke sejumlah kabupaten yang berada di bawah Provinsi Aceh. Ini tuh akan dilangsungkan dari bandara atau landasan udara posko logistik BNPB yang ada di Kuala Namu yang ada di Sumatera Utara. Dan tentunya dari dua posko untuk mendistribusikan bantuan logistik ini diharapkan dapat mencapai ke sejumlah titik-titik maupun warga yang terdampak lebih merata. Bukan hanya dari satu titik tetapi dari dua titik yang nampaknya ini terus membantu melakukan suplai logistik, baik ini merupakan sembako, kemudian makanan cepat saji, hygiene kit, kemudian juga akan ada genset juga hingga Starlink yang dikirimkan ke titik-titik tertentu. Sementara demikian kembali ke Anda, Rendra, di studio. Brilian Syairan, nanti kami akan kembali kepada Anda untuk sambil menunggu ketibaan Presiden Prabowo Subianto di Biren, Aceh. Dan pemirsa, Breaking News TV One akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.